Jadi barang siapa yang tidak mencintai ilmu, maka tidak ada kebaikan pada dirinya. Jika seseorang tidak memiliki ilmu, bagaimana mungkin dia dapat membedakan yang halal dari yang haram? Maka dari itu dalam hal ini ada sebuah kisah yang sangat menarik. Beberapa orang pernah berkata kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid sekaligus sahabatnya Imam Abu Hanifah, tulislah untuk kami sebuah kitab tentang zuhud. Beliau lantas menjawab, aku telah menulis kitab tentang jual beli. Seorang hamba yang benar-benar memahami ilmu jual beli dalam Islam dengan kejujuran, dengan keadilan, ini menjauhi yang haram. Sebenarnya dia telah mengamalkan zuhud yang hakiki. Zuhud itu bukanlah berarti meninggalkan apa dunia, melainkan menjadikannya sarana, bukan tujuan. Makanya orang yang berzuhud tetap bisa mencari rezeki, tapi hatinya tak terlihat pada dunia. Apabila cahaya ilmu sudah padam, maka sangat mudah bagi iblis menjerumuskan manusia ke dalam apa? Jurang kesesatan. Ya. Bagaimana Imam Ahmad pernah ditanya, man ahlus sunnah? Siapa yang termasuk ahlus sunnah? Banyak ya, kelompok-kelompok lain mengaku dirinya ahlus sunnah. Ya. Maka bagaimana jawaban Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, alladzina yasta'miluna sunnah. Jadi orang yang termasuk dari ahlus sunnah itu adalah orang yang mengamalkan sunnah. Habis sholat ba'diyah tidak sholat sunnah, ya. Sholat sunnah rawatibnya ditinggalkan, sholat tahajudnya ditinggalkan, sholat witirnya diabaikan. Tapi dirinya mengaku apa? Ahlus sunnah. Jenggotnya tidak dipelihara, ya. Malah apa? Malah diguncing, diolok-olok. Orang yang berjenggot seperti kambing dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Zat yang senantiasa memberikan nikmat dan juga karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kita diberikan pengetahuan,
tentang tujuan hidup kita ini adalah untuk beribadah hanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tentunya ibadah yang kita laksanakan tentunya ingin ibadah kita ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibadah tersebut harus dibangun di atas cahaya ilmu. Maka tentunya kita harus mencintai ilmu melebihi kecintaan kita terhadap mukbang atau makan, kuliner dan juga yang lain. Jadikan kebutuhan akan ilmu ini setiap hari, sebagaimana kita membutuhkan makanan dan minuman setiap hari untuk hidup kita. Maka Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, man la yuhibbul ilma la khayra fihi. Jadi barang siapa yang tidak mencintai ilmu, maka tidak ada kebaikan pada dirinya. Maka perhatikanlah bagaimana Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam meminta 3 hal yang sering kita panjatkan di setiap pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kemudian apa? Warizqan thayyiban, dan rizki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, dan juga amal yang diterima. Namun perhatikan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali beliau minta adalah apa? Ilmu. Mengapa demikian? Karena tanpa ilmu seseorang tidak mungkin mampu membedakan mana rezeki yang halal dan yang haram, serta mana amal yang diterima dan mana amal yang tertolak, karena tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika seseorang tidak memiliki ilmu, bagaimana mungkin dia dapat membedakan yang halal dari yang haram? Maka dari itu dalam hal ini ada sebuah kisah yang sangat menarik. Beberapa orang pernah berkata kepada Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, murid sekaligus sahabatnya Imam Abu Hanifah, tulislah untuk kami sebuah kitab tentang zuhud. Beliau lantas menjawab, aku telah menulis kitab tentang jual beli. Seorang hamba yang benar-benar memahami ilmu jual beli dalam Islam dengan kejujuran, dengan keadilan, ini menjauhi yang haram. Sebenarnya dia telah mengamalkan zuhud yang hakiki. Zuhud itu bukanlah berarti meninggalkan apa dunia, melainkan menjadikannya sarana, bukan tujuan. Makanya orang yang berzuhud tetap bisa mencari rezeki, tapi hatinya tak terlihat pada dunia. Makanya ilmu itu adalah apa? Cahaya. Ya, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab Tablis Iblis, beliau mengatakan proyek pertama, yaitu proyek pertama iblis adalah menjauhkan manusia dari ilmu.
Ilmu di sini adalah ilmu yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin, yaitu ilmu agama, ilmu syar'i. Apabila cahaya ilmu sudah padam, maka sangat mudah bagi iblis menjerumuskan manusia ke dalam apa? Jurang kesesatan. Ya. Maka lihat, Bapak-bapak sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang pertama kali mendakwahkan agama Islam? Jawabannya siapa? Siapa pertama kali yang mendakwahkan agama Islam? Hah? Mus'ab bin Umair. Terus gimana ini? Yang pertama kali mendakwahkan agama Islam ya Rasulullah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapa yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mendakwahkan agama Islam? Jibril, Khadijah, Abu Bakar. Bervariasi ya, para sahabat Nabi. Ya, jadi yang menemani dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah apa? Para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kemudian pertanyaan berikut, apakah seluruh sahabat Nabi adalah orang-orang yang mengajarkan agama ini? Apakah mereka menjadi dai? Apakah mereka menjadi fuqaha, yaitu ahli fikih? Jawabannya tidak. Ya. Tetapi seluruh sahabat Nabi menjadi penuntut ilmu. Ya. Menjadi penuntut ilmu. Para sahabat Nabi menjadi orang-orang yang bertekun dalam beramal soleh. Ini yang harus kita ingat. Ya. Seluruh sahabat Nabi menjadi penuntut ilmu, menjadi orang-orang yang bertekun dalam beramal soleh dan juga ibadah. Tidak ada seorang pun yang lepas dari jalan yang mulia ini. Kemudian orang yang paling mulia di sisi Allah, apakah yang paling pintar atau yang paling bertakwa? Yang paling bertakwa. Adakah dalilnya orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang paling pintar? Ada tidak? Dapat baca dari mana? Tidak ada. Ya, tidak ada. Orang yang paling banyak ilmunya adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Ya? Tidak ada. Ya. Orang yang paling tinggi ilmunya, hafal ini, hafal ini. Ya. Ya. Jadi orang yang paling mulia adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Ya, jadi orang yang bertakwa. Banyak orang yang berilmu, banyak orang yang beriman. Ya, banyak orang yang pintar, tinggi ilmunya, tapi dia tidak menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan kita semua tahu bahwa bertakwa butuh ilmu atau tidak? Butuh ilmu. Ya. Tetapi bertakwa tidak mesti orang yang ilmunya luar biasa. Ya. Tidak mesti orang yang ilmunya itu bisa mengalahkan orang lain. Ya.
mesti. Kenapa demikian? Karena memang itu tidak dipersyaratkan. Jadi itu bukan suatu keharusan atau bukan syarat. Orang kalau masuk sekolah ada syaratnya. Ya. Tetapi orang yang bertakwa dipersyaratkan dia harus berilmu. Diterangkan oleh para ulama, "Wattaqwa la taqumu illa ala sakil ilm." Jadi takwa itu tidak akan bisa tegak kecuali di atas pilar ilmu. Ya. Fal jahil itu orang yang bodoh, la yumkin an yakuna taqiyan. Orang bodoh itu Pak, selamanya tidak akan bisa menjadi orang yang bertakwa. Orang bodoh tidak bisa menjadi orang yang bertakwa. Makanya Allah mengatakan, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun?" Katakanlah, apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka kita semua pasti akan menjawab tidak akan sama. Mau anak SMP, anak kecil, anak remaja, orang tua maupun dewasa, pasti mereka mengatakan tidak akan sama. Tapi bukan itu yang Allah inginkan. Kalau memang tidak sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu, adalah apa? Ya belajar. Belajar. Ya. Kalau kita ingin ada perbedaan dengan orang yang tidak memiliki ilmu, ya belajar. Kita jalani perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim." Kalau kita mengaku umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka laksanakanlah perintahnya. Seperti itu. Wa hadza ghayatut tafrid, dan inilah puncak dari adanya kekeliruan. Apabila seseorang tidak bisa membedakan mana yang harus dia jaga dan mana yang tidak harus dijaga. Tapi kalau dia bisa membedakannya, maka itulah yang bermanfaat bagi dirinya. Kemudian Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hafidz Ibnu Rajab beliau mengatakan, "Aslut taqwa an ya'lamal 'abdu ma yuttaqa thumma yattaqi." Pilar utama ketakwaan itu adalah seorang hamba tahu apa yang dia harus jaga, kemudian dia pun menjaga sesuatu yang memang harus dijaga. Apa itu? Imtithalu awamirillah. Ya. Mengerjakan perintah-perintah Allah. Bagaimana cara menjaganya? Bagaimana cara menjaga perintah-perintah Allah? Ya kerjakan. Ya. Kita kerjakan. Wajtinabu nawahi, dan menjauhi larangan-larangan Allah. Bagaimana cara menjaganya? Ya tinggalkan. Setiap perintah Allah kita kerjakan, dan setiap larangan Allah kita tinggalkan. Ya. Itulah pilar utama ketakwaan seorang hamba. Bahkan Bakar bin Khunais beliau mengatakan, "Kaifa yakunu muttaqiyan man la yadri ma yattaqi." Jadi bagaimana seseorang akan menjadi orang yang bisa bertakwa sementara dia tidak tahu apa yang harus dia jaga. Ya, jadi bagaimana dia bisa bertakwa sementara dia tidak tahu ini adalah perintah Allah yang harus dia kerjakan, sementara dia tidak tahu ini adalah larangan Allah yang harus dia tinggalkan. Maka untuk mengetahui ini adalah perintah Allah, lalu dia harus mengerjakannya. Untuk mengetahui bahwa ini adalah larangan Allah, lalu dia harus meninggalkannya. Butuh apa?
butuh ilmu. Ya, butuh ilmu, Pak. Makanya lihat di luar sana, mereka tidak menjalankan perintah Allah. Sholat 5 waktu. Lihat di luar sana, anak-anak tidak berbakti kepada orang tua. Perintah siapa? Allah. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsan. Setelah perintah Allah, kewajiban yang berikutnya adalah apa? Berbakti kepada kedua orang. Bagaimana dia bisa berbakti kepada Allah? Bagaimana dia bisa berbakti kepada kedua orang tua kalau mereka tidak punya ilmu? Ya. Ilmu syaratnya. Kalau pengen menjadi orang yang soleh adalah apa? Ilmu yang mendatangkan amal itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Apapun yang kita kaji, ilmu apapun yang kita pelajari, tapi kalau tidak membuahkan amal, maka ini adalah ilmu yang akan menjadi bumerang bagi kehidupan. Ya. Maka itulah, ya, Bapak-bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin ingin dikatakan ahli ilmu, ya, bagaimana Imam Ahmad pernah ditanya, man ahlus sunnah, siapa yang termasuk ahlus sunnah? Banyak ya kelompok-kelompok lain mengaku dirinya ahlus sunnah, ya. Maka bagaimana jawaban Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala? Beliau mengatakan, alladzina yasta'miluna sunnah. Jadi orang yang termasuk dari ahlus sunnah itu adalah orang yang mengamalkan sunnah. Habis sholat ba'diyah enggak sholat sunnah, ya. Sholat sunnah rawatibnya ditinggalkan, sholat tahajudnya ditinggalkan, sholat witirnya diabaikan. Tapi dirinya mengaku apa? Ahlus sunnah. Jenggotnya tidak dipelihara, ya. Malah apa? Malah diguncing, diolok-olok. Orang yang berjenggot seperti kambing dan lain sebagainya, ya. Maka pertanyaannya, man ahlul ilm? Siapa yang dimaksud dengan ahlul ilm? Orang yang memiliki ilmu. Siapa? Alladzina yasta'miluna al-ilma. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang selalu mengamalkan ilmunya. Jadi kalau orang yang di hadapan Bapak ini adalah orang yang berilmu, maka sudahkah saya mengamalkan ilmu? Kan tidak tahu Bapak, ya. Apakah orang-orang yang selalu berceramah bisa mengamalkan ilmu? Belum tentu. Buktinya ada tuh, ya, ustadz-ustadz yang mohon maaf cabul, ya, dititipkan di pesantren, bukannya dididik, malah apa? Malah dirusak. Anak-anak yang dititip ke pengajian, kayak TPA, ya, bukannya diajarin ngaji, malah diajari hal-hal yang kotor. Anak-anak ngaji cuma sorogan doang, Pak. Sorogan. Ngaji ikro, sorogan. Habis maghrib, isyanya hilang, masjidnya sepi. Gimana? Ya. Nih. Hati-hati, kita harus selektif dalam memilih. Ya. Saya kalau ngajar anak-anak, saya umumkan di grup, jangan pernah hadir anak kalau mereka belum sholat. Buat apa saya mendidik mereka ilmu bagaimana cara baca Al-Quran, sedangkan sang pemberi ilmunya saja kita tidak apa? Kita tidak melaksanakan kewajiban atas. Buat apa? Percuma. Ya, seperti itu. Ya, makanya itulah yang dimaksud dengan apa?
dengan ahli ilmu, itu orang yang mengamalkan ilmu. Jadi sekecil apapun, walaupun cuma sedikit, ya, diamalkan. Ya, inilah ahli ilmu yang sesungguhnya. Imam Syafi'i pernah dipanggil ya alim. Apa ya alim? Wahai orang yang berilmu. Imam Asy-Sya'bi, bukan Imam Syafi'i. Imam Asy-Sya'bi pernah dipanggil ya alim. Kalau kita umpamanya dulu, mohon maaf ya, mungkin ada seseorang yang belangsak, ya, tahu latar belakang kita buruk, kemudian kita apa, hijrah, ya, alim banget nih, nah, kan itu ya. Nah, ini Imam Syafi'i, ya, pernah dikatakan seperti itu, ya alim, ya, wahai orang yang berilmu. Apa beliau menjawab? La innamal ilmu atau innamal alim man yakhshallah. Tidak. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang takut kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau ada orang yang memanggil kita ustaz, jangan bangga, Pak. Ya, jangan bangga. Apalagi kita misalkan baca Al-Qur'an tahu sendiri belum mampu, bahasa Arab juga belum mampu. Cuman ada yang mengangkat kita menjadi orang yang berilmu. Padahal dia nggak tahu bagaimana kapasitas kita. Ya, makanya kalau kita ingin, ya, menjadikan seseorang itu ahli ilmu adalah orang yang lebih berilmu darinya, bukan orang yang di bawah derajat keilmuan. Jadi bukan mad'u, bahwa kalau misalkan mau menghadirkan seorang ustaz ke masjid ini, tanyanya sama ahli ilmu, gitu loh. Jangan tanya sesama tingkat derajat keilmuannya dengan kita. Ya. Atau jangan mad'unya yang menilai. Kalau mad'unya, ya, yang pahamnya Khawarij Syiah juga hampir sama dengan kita. Ya, hati-hati. Kita harus apa? Hati-hati. Karena kenapa? Karena ya, zaman kita sekarang ini, ya, jangan terlalu gampang percaya dengan seseorang. Nah, itu mungkin ya muqaddimah yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, berfaedah. Baik Bapak-Bapak yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan pembahasan tentang mad lazim harfi mutsaqqal. Yang ketiga, pembahasan dari sukun asli adalah mad lazim harfi mutsaqqal. Cara membedakan mad lazim kalimi dengan mad lazim harfi. Kalau mad lazim kalimi, dia tidak ada pada huruf-huruf muqatta'ah. Ya, di halaman 73. Nah, adapun mad lazim harfi ini kaitannya dengan sebagian surat dalam Al-Qur'an atau huruf muqatta'ah. Ya, jadi kalau di dalam Al-Qur'an ada tanda seperti alis, maka ketahui bahwa itu bukan harokat fathah. Ya, karena masih banyak di antara kita yang membacanya dengan fathah. Nah, jadi mad lazim harfi mutsaqqal ini adalah mad bertemu dengan huruf bertanda tasydid. Begitu. Nah, maka tentunya ini tidak akan kita ketahui, Pak. Kita tidak akan ketahui, ya, contoh dari alif lam mim, ternyata di situ ada mad lazim harfi mutsaqqal. Kecuali huruf muqatta'ahnya harus kita kembalikan dulu ke huruf hijaiyah aslinya. Ya, dulu mah kan kita misalkan alif ba ta sa jim ha kha, ya, dal zal ra zai sin shin shad, ya, dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan dikembalikan ke huruf hijaiyah asli. Ya. Maka dari itu kelihatanlah, ya, di sini di tabel alif lam mimnya sukun yang pertama,
ketemu sama mim yang berharokat, maka di situ akan muncul yang namanya tasydid. Kalau secara tertulis ada tidak di sini kelihatan? Tidak ada, ya, tidak ada. Tapi kalau kita sudah mengetahui bagaimana tata cara penulisan lam dan mim, maka di situ akan tahu, oh ternyata mad lazim harfi musaqqal itu ada pada huruf muqatta'ah pada sebagian surat, ya, di awal sebagian surat dalam Al-Qur'an. Bisa difahami, Pak? Hurufnya ada 7, ya. Sin, nun, qaf, shad, lam, kaf, dan mim. Gitu. Atau disingkat menjadi sanaqussu lakum. Ya, sanaqussu lakum. Begitu. Alif lam mim. Nah, ini mimnya baru, beda. Pembahasan yang keempat itu mad lazim harfi mukhaffaf. Kalau mad lazim harfi mukhaffaf, madnya bertemu dengan huruf bertanda sukun kayak mim. Nah, ini kan mim tuh. Mim, nggak ada lanjutan setelah mim sukunnya, nggak ada, Pak. Ya. Kalau tadi lam, nggak mungkin putuskan di situ. Tapi karena dia bertemu dengan huruf mim lagi, maka apa? Maka terjadilah apa? Huruf yang ditandai dengan tasydid. Ya, seperti itu. Nah, kalau yang mimnya saja ujungnya, maka ini dia mukhaffaf. Bisa difahami, Pak? Oh iya. Nanti kita praktekkan bacanya. Kemudian cara membacanya. Sesuai huruf hijaiyah dengan diidghamkan ke huruf setelahnya. Tuh kan? Huruf hijaiyah dengan diidghamkan ke huruf setelahnya. Bacaannya 6 harokat, Pak. Ya, semua mad lazim harfi musaqqal dengan mad lazim harfi mukhaffaf dan juga mad lazim kalimi musaqqal atau mad lazim kalimi mukhaffaf, maka panjangnya adalah 6 harokat. Khusus di huruf ain, Pak. Huruf ain nanti ada di ain sin qaf, ya, kemudian kaf ha ya ain shad. Nah, ini dia termasuk mad lim. Maka boleh panjangnya 4 atau 6 harokat. Ya, seperti itu. Boleh panjangnya 4 atau 6 harokat. Jadi jangan sampai mad limnya 6 harokat, mad lazimnya 4 harokat atau 5 harokat. Nggak boleh. Kenapa? Karena mad lazim itu tingkatan paling tinggi dalam kekuatan mad, bacaan panjang. Jadi bacaan panjang yang paling kuat adalah mad lazim. Ya, mad lazim itu paling kuat. Artinya apa? Nggak boleh ada mad yang panjangnya melebihi mad lazim. Nggak boleh. Harus kurang dari itu, minimal setara. Ya, sama dia, seragam. Ya, seperti itu. Baik. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Qaf. Shad. Alif lam mim.
Alif lam mim shad. Qasim mim. Nah, nih di contoh berikutnya ada ain, ya, tidak boleh melebihi. Ain sin qaf kaf ha ya ain sad. Diulang. Kaf ha ya ain sad. Baik, silakan Pak, dibaca semuanya. Kaf, kaf. Hanya tadi panjang kan? Kaf, ya. Nah, kalau ya panjang, apa hukumnya ini? Ada apa namanya? Ya, mad tabi'i apa? Mad tabi'i apa? Mad tabi'i harfi. Ya, bukan mad tabi'i saja, tapi mad tabi'i harfi. Kalau alif nggak boleh panjang. Makanya ketika ada bacaannya alif, maka jangan alif, tapi alif lam, jangan alif, jangan ancang-ancang dulu, ya, seperti itu. Silakan Abu Umar. A-nya nggak banyak Pak. Ai langsung, jangan ai, tapi ai. Ayo. Terus apa lagi? Haya.
Jangan diputus. Baik, setelahnya. Diulang Pak, nunnya. Nunnya diulang. Ya. Lamnya panjangkan dulu Pak. Alif lam Alif lam Jangan langsung masuk Pak, panjangkan dulu Pak. Kan ada tanda baca panjang. Si masih si. Elang nggak langsung sin, tapi si masih si. Elang nggak langsung sin, tapi si. Nah, ainnya panjang kan? Tadi kan ain berapa panjang? Ain panjang. Ain baru dong. Ain. Dan ha ya kaf ha ya antulkan sod haya baik setelahnya alif lam jangan ditekan Pak, jangan ditekan. Alif lam mim. Alif lam mim sad qasim mim ain. Panjangkan dulu baru didengungkan. Ain. K-nya kurang panjang. Baik.
setelahnya. Ai panjangan dulu Pak. Ya. Antul kan sod. Tonnya 2 harokat. Dimasukkan dan ditahan Pak. Osim. Tonya 2 harokat. Osim. Nah, ditahan Pak. Sim. Tuh, ditahan Pak. Jangan simim, tapi sim. Kita ngucapin sim, ini kan langsung, tapi ini dipanjangkan dulu. Sim. Jangan sim langsung, si-nya panjangin dulu, baru ada em-nya pas di ujung. Ini to si, to-nya 2 harokat aja. Si mi. Itu masih langsung masuk Pak. Tosim, nah langsung dimasuk gitu. Si-nya panjang. Sim agak ditahan. Tadi kurang ditahan. Sim ditahan. Ditahan Pak. Nah ini kan si ini panjang Pak nih. Si ini sukun. Terus masuk ke mim. Nah ini disukunkan juga. Ini panjang. Nah dari sini tuh panjang dulu Pak. Panjang. Nanti si nun ini berubah ke sini. Dan ini ditahan. Ditahan. Sim mim. Itu coba. To-nya 2 harokat aja to-nya. Nah, kan jadi kayak gini to-nya. Coba. Jangan langsung masuk Pak, panjangkan dulu. Lihat nih urutannya lihat. Sim. Si.
Tahan di sini tahan. Ulang. Nah, gitu. Baik, barakallah. Terus. Oh kan jadi asoko. Ain, Pak. Kan kembalikan ke huruf hijaiyah, Pak. Ya. Haf. Jangan aso, Pak. Ain sod. Baik. Nanti latihan lagi sama Pak Ali, Pak Yayat. Terus. Ya. Ya. Ada dengung, Pak. Aing. Jangan langsung aing. Aing. Gitu. Baru enak. Iya. Cair. Pantulkan. Sod. Ad. Pantulkan, Pak. Ya. Aing. Panjangkan dulu. Baik, setelahnya.
Ya, sampai di sini kita cukupkan terlebih dahulu. Semoga bermanfaat, berfaedah. Kurang lebih mohon maaf. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.